Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan,
kami, kita bisa ada di sini hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu boleh berikan senyuman yang termanis kepada teman-temannya yang di kiri kanan. Boleh sambil bersalaman juga. Ya, puji Tuhan kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini, beribadah di tempat ini. Mari Bapak Ibu sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita, pikiran kita, agar kita bisa mengikuti ibadah dengan fokus. Kita akan bersatu teduh sejenak. Kasih setiamu yang besar, kami akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatannya yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, serta pengasihan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus selalu memanggil kita dengan lembut, ya, memanggil aku dan kau. Mari datanglah hati-hati yang belum bertobat, ya. Kita akan datang kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan satu lagu pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami masih dapat berkumpul dan beribadah bersama di gereja ini. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap dari kami agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Bapak berkati juga untuk Bapak Evangelis David yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang beliau khotbahkan agar bisa bermanfaat bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, ibadah pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua yang letih lesu, berdosa, bercelah, terimalah rahmat Tuhan, percaya kepada sabdanya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan satu lagu pujian yang diambil dari NRM 58, Semua yang letih lesu. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman kita seperti yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang diandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk anak-anak teens diundang untuk naik ke lantai 3 untuk melanjutkan ibadah. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagian dari ucapan syukur kita. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Amin.
Ya Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mempersembahkan sebagian dari ucapan syukur kami. Kiranya ucapan syukur ini bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa. Berkati juga majelis yang akan mengelola agar kiranya persembahan kami ini bisa berguna untuk gereja ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan sebuah lagu Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah hatiku sudah bertobat atau belum? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kita nyanyikan satu lagu ini satu kali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Evangelis David. Mari kita nyanyikan sebuah lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tanganku. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagi kami untuk mensempurnakan hidup kami. Ya Tuhan, pagi ini kami datang di hadirat-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, mohon firman-Mu lah yang bisa mengkuduskan kami, mensempurnakan kami. Kami doakan juga Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, memberikan cahaya surgawi, ilahi, menerangkan hati kami dan mata kami, supaya kami bisa lihat keindahan pada firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu hari ini, dan sampaikan firman-Mu, ya Tuhan juga urapi, Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Cawaan. Cawaan. Ya, nama saya David. Bersyukur hari ini bisa sharing firman Tuhan di sini. Saya kenal Reverend Pauliang, karena sama-sama satu kampung di Pematang Siantar di Sumatera. Waktu pendeta Pauliang melayani di gereja Wesley Pluit, ya, Wesley Methodist Church. Waktu itu saya di Jakarta dan beliau mengajak saya sama-sama melayani di gereja Wesley di Pluit. Nah, mulai 2015 lah sama-sama melayani Tuhan di sana. Saya latar belakangnya seorang kaum awam, ya, seorang bekerja sama dengan Bapak Ibu mungkin di sini. Namun saya belajar sekolah teologi di Street, Tanah Abang, dan juga baru selesaikan sekolah S2 di filsafat. Bersyukur kepada Tuhan bisa hari ini bisa diberikan kesempatan khotbah di sini untuk men-sharingkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini agak unik, ya, hati yang belum bertobat. Saya pikir kita di sini sudah bertobat semua, ya. Tapi jadi tema ini sebenarnya adalah satu hal yang provokasi gitu, ya. Apakah Bapak Ibu di sini baru bertobat? Ya. Setidaknya menurut saya hari ini tema ini ada beberapa hal yang masih relevan bagi kita semua. Seperti Paulus mengatakan, ya, bahwa firman Tuhan itu selalu bermanfaat, ya, bagi kita semua. Dia selalu menegur, mengkoreksi hidup kita. Pertama kita bisa lihat adalah tema hati yang belum bertobat itu kita bisa peringatkan kita bahwa Injil punya kuasa yang bisa mempertobatkan hati yang keras. Setidaknya hari ini kita diingatkan, mengkabarkan Injil. Bahwa Injil punya kuasa membuat hati manusia bertobat.
Dan Bapak dan Ibu dengan saya hari ini diingatkan sekali lagi. Yang diingatkan itu apa? Pergilah kabarkan Injil. Ya, saya ada satu kali pelayanan misi di Sukabumi. Ketemulah satu preman ya, namanya Pak Bucok ya. Tangannya ini patah ya. Dan ini tergelindes mesin ya, mesin di mobil. Dan sisa sini aja. Dia itu ada satu supir daripada Argamas ya. Anda pernah lihat nggak bus besar itu Argamas? Nah, dia supir preman di situ dulu. Tapi gitulah kuasa Injil. Dia kembali, dia bisa ke gereja menjadi anak Tuhan. Jadi seorang yang keras, ya, belajar ilmu hitam, ilmu kebal, ya, di stasiun bus Kampung Rambutan. Tahu nggak? Begitu ngeri di situ. Hidup begitu keras, ya. Dia bilang sama saya bahwa dia bawa pisau, bawa parang, tembus di badan karena ilmu gelap. Tapi gimana Injil menerobos hatinya, merubah dia. Nah disinilah kita perlu belajar hari ini adalah hati yang belum tobat itu seperti apa. Dan Bapak dan Ibu dan saya punya kewajiban untuk mengkabarkan Injil, memberitakan Injil itu. Poin kedua adalah setidaknya untuk refleksi hari ini, ya kita harus diingatkan lagi. Seorang Kristen pun hatinya kadang-kadang masih keras, ya, masih belum bertobat. Jadi seorang Kristen kita perlu terus-menerus bertobat di depan Tuhan ya. Jadi ada satu hamba Tuhan mengatakan, hidup kekristenan itu bukan satu kali tobat saja, dia bilang. Banyak sekali kita pikir, oh saya datang percaya Tuhan Yesus satu kali tobat sudah cukup ya. Padahal kekristenan itu adalah sifatnya kita harus terus-menerus datang ke hadirat Tuhan. Merendahkan diri dan bertobat setiap hari. Minta anugerah Tuhan setiap hari. Jadi pertobatnya terus-menerus ya. Continue ya. Putuante, huikai ya, terus menerus kita bertobat di depan Tuhan. Ya, kita perlu pertobatan ya. Hidup rohani yang sejati itu adalah apa? Hidup rohani yang sejati adalah suatu hidup yang terus menerus punya unsur apa? Pertobatan di depan Tuhan. Merasa diri tidak layak gitu ya. Saya dapat anugerah Tuhan. Ya. Dan apalagi di dalam hidup kita masih di dunia ini kita penuh pencemaran dan dosa dan juga pencobaannya. Nah, kita perlu bertobat mengandalkan salib Tuhan. Nah setidaknya dua hal ini kita bisa belajar hari ini. Nah, mari kita buka firman Tuhan di Matius 21 ayat 33. Ya, mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Hari ini saya minta baca Matius 21 33 sampai 39 saja ya. Mari kita udah buka, mereka bisa baca sama-sama. Matius 21 ayat 33. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. 1, 2, 3. Dengarlah sesuatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan rumah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewa kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. 34, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu, mereka memukuli seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Ayat 36, kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. 37, akhirnya ia menyuruh anaknya pada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata kepada yang lain, ia adalah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Ayat 39, mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Ya, firman Tuhan, diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan dalam hidupnya. Nah ini cerita yang sangat gampang ya. Ya Tuhan Yesus selalu pakai cerita ya. Kenapa? Kalau cerita kita bisa ingat ya. Nah, perumpamaan adalah satu cerita yang ini memberikan banyak poin ya, memberikan banyak hal yang kita bisa refleksi ya. Jadi kalau kita bisa lihat, ini adalah perumpamaan yang alegori ya, yang perumpamaan yang sangat direct ya. Istilah direct adalah satu perumpamaan yang sangat gampang dimengerti. Ya, tuan tanah itu siapa? Itu Allah ya. Hamba itu siapa? Hamba-hamba yang diutus Tuhan
Itu nabi-nabi ya. Ya, ketiga adalah anak Tuhan itu siapa? Yesus Kristus. Penggarap siapa? Oh, imam-imam dan Farisi. Kebun anggur apa? Itu kaum Israel. Ya, itu begitu gampangnya kita bisa ngerti. Ya. Nah, ini ceritanya mau cerita tentang apa gitu ya. Nah, ini mau cerita tentang Allah ya, mencerita tentang keselamatan gitu ya. Bahwa Tuhan itu kok baik banget ya. Tuhan itu baik, ya, penggarap ini begitu jahat gitu ya. Nah, hari ini kita mau lihat ini, kenapa penggarap itu begitu jahat ya? Karena hati yang keras, yang belum bertobat. Kalau kita lihat lagi, ya berikut ya. Nah, kamu lihat gambar ini langsung tahu ceritanya ya. Jadi anak kecil pun di sekolah minggu ngerti ceritanya. Pertama diutus berapa orang? Tuannya? Pertama tuannya kan baik kan, dia punya tanah, punya modal dong bos. Bos punya modal kan, dia bikin menara, dia gali lubang, dia bikin pagar, dia sewa kuli sebenarnya itu penggarap itu kan. Saya penggarap kuli nggak? Kuli lah gitu. Jadi itu pekerja gitu. Kita tiap hari kerja nggak ada bosnya nggak? Semua kerja di kantor ada bosnya kan? Nah itu pekerja, kamu dan saya sebagai pekerja gitu kan. Itu ada bosnya siapa? Ya Tuhan itu kan, tapi apa yang terjadi? Pas hari harvesting ya, pas hari panen ya. Panen layaklah bosnya itu pergi minta duit dong sama penggarap kan. Kan panen kan, kamu kan pekerja. Kamu dapat uang untuk bos lu dong, ini kamu nggak punya modal. Ada modal nggak? Penggarap ada modal? Nggak ada. Ada apa? Tenaga. Ada apa? Tenaga. Ya nggak ada apa-apa punya modal. Nah ini adalah dilawan oleh Marxisme. Kalau komunis yang mengajar adalah melawan yang punya modal ya, buruh melawan Tuhan ya. Jadi ada satu konsep di Marxis adalah komunisme adalah Tuhan dan pekerja ya. Ya jadi itu ada di negara komunis ya. Tapi hari ini kita mau belajar adalah di sini kita lihat apa yang terjadi. Dia suruh debt collector ya, bukan debt collector ya. Kalau zaman ini dia panggil bos panggil debt collector datang, bukan ya. Dia bukan panggil debt collector, dia panggil hamba-hambanya datang untuk menagih. Ya bos semi, ya boleh bilang debt collector lah ya. Apa yang terjadi? 3 debt collector apa nasibnya? Dipukul, dibunuh, dilemparin. Habis itu bosnya masih kapok ya. Bosnya nggak kapok ya, bosnya kirim lagi. Bukan 3 kolektor, tadi kan 3 kan? Sekarang dikirim lebih banyak. Coba mikir, bosnya ini ada salah nggak ini? Sudah 3 dilempar, 1 dibunuh, lempar batu, kirim lagi banyak. Apa yang terjadi? Bayar nggak? Penggarap kalau kamu dikirim 3, nggak mau bayar kan? Sini kirim debt collector lebih banyak ke rumah kamu. Bayar nggak kamu? Takut nggak? Setidaknya kalau kamu hatinya nggak keras, kalau sudah tobat takut nggak? Gila, tadi debt collector tadi 3 naik motor datang, sekarang bawa 1 mobil, 12 orang debt collector datang di depan pintu. Bayar nggak? Tapi nyatanya nggak bayar. Apa yang terjadi? Sama, dibunuh, dilemparin batu, ya dipukulin ya. Jadi habis itu bosnya pikir kan, bosnya kapok nggak? Masih nggak kapok. Wah ini anak-anak saya ini. Kalau saya kirim, mungkin mereka akan segan ya. Kita baca yang enggak segan ya. Bahasa Inggris, they will respect my son. Tamoi cuncing wata haizu ya. Mereka akan respect gitu ya. Kalau hati yang tidak bertobat masih respect enggak? Enggak respect. Nah, jadi tapi Tuhan ini luar biasa ya. Dia begitu luar biasa dia punya hati. Ya dia kirim anaknya. Ya, apa yang terjadi? Ya kita udah tahu. Itu kan. Anaknya datang kan, udah siap-siap mereka. Mereka mau bunuh anak itu ya. Dan mereka bilang, Pak, dapat warisan. Baguslah, kirim anak, saya bunuh langsung ya. Jadi itulah hati yang kita bisa lihat sifat-sifat dari penggarap ini adalah, dia penggarap adalah kuli mau jadi, mau jadi bos ya betul. Kuli mau jadi bos, semua kuli mau jadi bos nggak? Mau, ada yang nggak mau? Semua pasti mau jadi bos. Kamu dan saya mau jadi bos kan? Tapi dengan caranya adalah apa ini? Caranya adalah membunuh, merampas. Ya tentunya ini ada satu cerita
Yesus memberikan satu cerita mensindir orang Yahudi ya. Pemimpin-pemimpin Yahudi itu seperti itu. Ya mereka hatinya keras ya. Mereka nggak bisa menerima anugerah Tuhan. Nabi-nabi yang diutus suruh bertobat mau nggak? Gak mau bertobat. Ya mereka membunuh siapa ya? Mereka membunuh nabi Tuhan ya. Seperti contoh saya baca Yesaya. Nabi Yesaya dibunuh ya. Malah dipakai apa namanya ya, pakai itu gergaji ya, gergaji dari dua ya. Amos maupun Yeremia harus lari ya, disiksa, dilemparin batu gitu ya. Jadi nabi-nabi itu disiksa, disuruh bangsa Israel bertobat, mereka nggak mau bertobat ya, karena hati mereka keras dan tidak mau bertobat. Tapi hebatnya Tuhan mengutus anaknya ya. Dia pikir Tuhan pikir, kamu kira-kira pikir ya, Tuhan itu bodoh nggak ya? Kirim anaknya loh. Tuhan tahu nggak bisa dibunuh? Tahu apa nggak tahu? Wah, kalau kamu bilang Tuhan nggak tahu, berarti Tuhan nggak hikmat dong. Tuhan itu kasih kalah sama kamu. Kamu lebih penggarap mau jadi bos. Tuhan jadi bos, anaknya kebunuh. Wah, Tuhan itu bodoh. Tapi ya Paulus mengatakan, justrulah yang dianggap oleh bodoh oleh manusia adalah hikmat Tuhan. Nah, itu adalah Paulus yang mengatakan demikian. Sehingga kita nggak bisa pahami. Maka Paulus selalu ngomong apa? Paulus di Roma 11 mengatakan, jalannya Tuhan tidak terselami. The way of God is unreached, tidak bisa dipahami. Ya, inscrutable ya. Dia punya jalan itu begitu tak selami. Manusia tidak bisa ngerti. Manusia pikir bodoh ya. Yang mengirim anaknya tahu akan dibunuh, tetap dikirim. Ya, nanti kita lihat ada maksudnya Tuhan. Ya, berikut. Tunggu ya, ini agak macet. Jadi kita bisa lihat adalah yang tadi saya sudah bilang, tadi saya sudah jelaskan. Ya, kalau saya sudah jelaskan bahwa tadi kalau kita lihat secara grafik ya, nah ini grafik ya, berarti kalau kita lihat hatinya Tuhan ya, hatinya dari nol dia utus hambangnya, dia utus anaknya, kasihnya begitu besar ya. Kalau kita penggarap, ya kita bisa lihat hatinya dan tadi membunuh 3 orang, membunuh ya mungkin 10 orang, berikut bunuh anak bos. Ya kalau kita lihat ada kontras ya. Jadi cerita ini melihat kita kontras, satu hati yang tidak bertobat, hati yang keras. Sisi lain adalah kita bisa melihat satu Tuhan yang begitu limpah rahmatnya, atau God is a merciful God ya. Tuhan ada begitu rahmatnya atau belas kasihan Tuhan itu begitu besar ya. Alkitab kalau dibaca ya, kita baca di Lukas pasal 1, hanya di akhirnya ada 2 kali mengatakan the great mercy of God. Tuhan punya rahmat, Tuhan punya kasih karunia begitu besar. Ya, 1 kali muncul di Injil Lukas pasal pertama waktu Elizabeth melahirkan Zacharias ya. Tuhan memberikan rahmat yang begitu besar ya. Nah, itu zamannya Salomo, Tuhan juga memberikan rahmat yang begitu besar. Namun di zaman hari ini Tuhan memberikan rahmat yang begitu besar, dia memberikan anaknya tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan tentu Tuhan tahu bahwa anaknya akan mati di kayu salib. Ya. Kenapa? Karena that is the only way mengalahkan hati yang keras. Ya. Nah, kita bisa belum lihat. Ya, penggarap ini masih enteng-enteng ya. Kita belum lihat cerita selesainya. Sebab waktu cerita ini selesai, Yesus tanya kepada orang Farisi, ya, pemimpin Farisi, menurut kamu apa yang terjadi dengan penggarap-penggarap ini? Orang Farisi mengatakan apa? Penggarap ini akan dibinasakan oleh tuannya. Dan kemudian gimana? Tuhan akan panggil penggarap yang baru. Jadi orang yang hatinya keras akan dibinasakan. Ya. Nah, Tuhan memberikan satu-satu jalan adalah melunakkan, menghancurkan hati yang keras yang bertobat itu adalah apa? Dengan mengutus anaknya. That is the only way. Satu-satu caranya bisa melunakkan hati yang keras. Itu salah satu caranya. Berikut, nah saya mau sedikit kembali pada tema hari ini, ya lebih menyempit ya. Hari ini temanya kan hati yang tidak bertobat. Ya, tadi saya sudah cerita tentang cerita ini ya. Cerita ini saya sudah ceritain tentang sifat-sifat hati-hati penggarap yang tidak bertobat.
Nah, pertama saya mau jelasin dulu. Tadi saya belum jelasin dari awal adalah hati yang bertobat temanya hari ini. Gimana menjelaskan hati, gitu ya? Apa itu hati? Hati itu apa? Ya. Nanti kita akan lihat. Oke, saya mau jelasin 3 juga tentang sifat-sifat hati yang belum tobat ya. Yaitu tidak bersyukur, lupa diri, akal budi yang tidak berdaya, dan kejahatan yang tidak terbendung. Nah, nanti saya akan jelaskan ini. Berikut pertama adalah poin pertama saya mau jelaskan adalah apa itu hati. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu hati yang tidak? Apa itu hati? What is the heart? Apa itu hati? Kan hati yang tidak bertobat, kan? Pertama kita kembali pada teks. Ya, kita udah dengar ceritanya, kita mau tahu itu apa itu hati. Hati itu apa? Hati itu ada di sini ya. Ada di mana? Ada di tengah-tengah ya. Wah, mujizat ya, Tuhan bisa ciptakan hati itu di tengah ya, antara pikiran dan tindakan. Ya, ada di tengah dia. Ya, fungsinya di tengah ya. Nah, hati ini apa ini ya? Ada orang bilang hati itu adalah satu perasaan, satu keinginan ya. Namun kalau kita lihat itu kurang sempurna. Kalau kita bilang hati hanya perasaan maupun satu kecenderungan keinginan. Boleh hati bisa disebut adalah pusat ya. Di mana rasio akal budi, kehendak, emosi mencampur aduk menjadi satu ya. Ya, jadi hati itu apa itu? Gado-gado ya, atau rujak. Ada apa? Akal budi, ya akal budi, keinginan kamu, tindakan kamu. Ini campur menjadi satu ya. Nah ini menentukan arah hidup kamu mau kemana. Menentukan tujuan hidup kamu. Nah hati itu juga tempat di mana manusia memformulasikan pengharapan utamanya. Dan juga di mana hati adalah pusat arah ya, pusat peta arah tujuan hidup. Nah juga ada yang mengatakan hati itu adalah pusat kebajikan moral, ya, pusat kebajikan moral. Maksudnya apa itu ya? Jadi dia juga pusat moral mempengaruhi tindakan diri manusia. Jadi hati itu adalah kebajikan moral manusia ya, kebajikan. The heart is the virtues of. Jadi hati itu adalah satu pusat kebajikan kita, moral kebajikan kita. Ya, waktu kemarin saya sharing kepada saya punya anak, saya bilang hati adalah pusat kebajikan moral. Apa artinya? Apa artinya? Dia bilang sama saya, ya, papi itu artinya segala yang baik dan jahat ada di situ. Jadi segala yang baik dan jahat itu ada di mana? Hati, ya. Nah, oke, mari kita udah ngerti ya hati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa jadi filsuf ya, sudah bisa jadi ya seperti hamba Tuhan kita udah ngerti hati. Nah, kita menjelaskan hati beda dengan cara filosofi filsafat dari Greka maupun dari India maupun dari Cina ya. Hati itu ya menjadi puncak ya. Hati itu memancarkan kehidupan ya. Kita mengatakan hati itu memancarkan kehidupan. Nah, dari poin berikut saya mau jelaskan adalah seperti saya bilang, kita mengatakan hati itu adalah pancaran kehidupan. Maka Alkitab selalu mengatakan jaga hati dengan segala kewaspadaan. Nah, Alkitab juga menjelaskan di mana hartamu, di situ juga hatimu berada. Maka dari pusat kebajikan moral. Ya. Hati itu timbullah segala pikiran yang jahat. Ya, Alkitab juga menjelaskan. Jadi dari hati itu mengeluarkan pancaran hidup. Ya. Seperti prisma. Ya, ada satu hamba Tuhan mengatakan hati itu seperti prisma, memancarkan. Ya, memancarkan terang gitu ya. Nah, kita orang Kristen disuruh menjaga hati ini ya. Hati ini kalau kamu nggak menjaga bahaya sekali ya. Karena banyak hal yang bisa masuk dalam hati ini. Ya, hati ini dia bisa mencerung kepada yang jahat. Ya. Nah, hati yang tidak bertobat itu ciri-ciri hatinya seperti apa? Nah, saya mau jelaskan yang pertama, yaitu ya lupa diri ya. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dari penggarap ini. Penggarap ini siapa? Kuli. Kuli mau jadi bos. Dia lupa dia ini kuli, dulu itu nggak ada kerjaan ini. Sekarang dia udah ada kerjaan, dikasih makan, tinggal di situ. Suruh apa? Disuruh apa? Disuruh menanam, memelihara kebun. Dia nggak punya kerjaan, tapi dikasih pekerjaan. Ya, dia seperti apa? Dia lupa dirinya, bahwa dia ada penggarap. Ya, bahasa
Buddha bilang adalah orang yang tidak tahu bersyukur, ya namanya apa? Mio kan endesing, ya, satu hati yang tidak bersyukur, ya, bahwa dulu dia apa? Dia hanya penggarap. Jadi hati yang keras itu, hati itu dibutakan, dia lupa dirinya siapa, ya. Dia lupa statusnya, ya. Ada bahasa Indonesia juga mengatakan kacang lupa kulit, betul? Kacang lupa kulit, ya. Kalau ceritanya Indonesia lebih yang dulu itu maling kundang, ya. Pernah dengar cari maling kundang, ya? Ya itu cerita dari provinsi Sumatera Barat, ya, dari Padang kalau salah. Legenda, ya. Anak durhaka pada ibunya. Ya, jadi ibunya mengkutuknya jadi batu, gitu, ya. Ya dulu miskin kerja, ya. Tapi ya sudah menikmati hasilnya, hatinya udah jadi kaya, menjadi tamak, ya. Ya, menjadi dengki, ya, menjadi egosentrik, ya. Jadi hati yang tidak bersyukur, ya. Nah, kita jadi orang Kristen, kita juga harus merenungkan apakah kita lupa diri kita. Bahwa kita ini manusia yang berdosa. Kita ditebus oleh anak Allah. Ya, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Maka Paulus di Tesalonika selalu mengingatkan kita. Jadi orang Kristen harus selalu bersyukur, ya. Ingat dirinya itu. Kita itu di depan Tuhan itu manusia yang berdosa, ya. Ada satu hamba Tuhan yang besar seperti Billy Graham, dia menulis buku I am a sinner just as I am. Ya, hamba Tuhan yang besar. Tapi bilang apa? I am a sinner. Saya pun yang berdiri di mimbar ini, saya manusia yang berdosa. Saya khotbahkan kepada ribuan orang, Billy Graham, ya. Satu evangelis KKR yang besar di zaman tahun 80-90. Tapi dia menulis buku, dia bilang, just as I am, aku adalah manusia yang berdosa. Nah ini yang sangat penting sekali. Dan juga hati yang bersyukur juga banyak diajarin oleh agama Tzu, ya. Kalau ada nonton TV Taai, ya, dia bilang selalu harus bersyukur, ya. Bersyukur adalah satu rasa terima kasih dari lubuk hati yang tulus, ya. Bukan saja ucapan semata, ya, tapi harus kurangin ego, melatih kerendahan hati, ya. Ya, jadi itu ada satu hati yang tulus gitu, ya. Nah, kita lihat hati yang keras ini sifatnya apa? Dia lupa statusnya siapa. Berikut adalah poin kedua adalah akal budi yang tidak berdaya menghadapkan hati yang keras. Nah, saya sebut akal budi yang tidak berdaya menghadapi hati yang keras dan egois. Ya, kita bisa lihat dari mana? Dari penggarap ini. Penggarap ini dia nggak mikir, ya. Maka saya bilang penggarap ini bodoh atau pintar, ya. Kira-kira bodoh atau pintar? Wah, nggak bisa jawab jemaat ini. Pintar dong. Pintar untuk dirinya. Datang 3, bunuh. Datang 10, tetap bunuh. Datang anak, puji Tuhan, bunuh dapat hartanya. Pintar nggak? Pintar untuk diri. Kamu juga pintar untuk diri kamu, kan? Tapi kalau untuk Tuhan, urusan keluar duit gereja, waduh, kabur dulu, ya. Waduh, gereja suruh sumbangan ini. Belum lagi kantong jalan 2 kali. Waduh, jangan pertama kali bingung dia, kan. Mau kasih yang mana ini. Yang kedua kali korek-korek lagi nih, ya. Ya, ini contoh, ya, di gereja. Nah, hati-hati. Ya, pintar untuk diri. Ini penggarap ini akal budinya apa? Bekerja untuk dirinya sendiri. Ya, jadi akal budinya itu sudah dibutakan. Jadi dia memikirkan untuk dirinya sendiri. Datang 3, ya, sama, lempar batu, bunuh, tangkap. Datang 10, wah sama, lempar batu, tangkap, bunuh, ya. Semua lakukan. Nah, jadi dia punya akal budi, nggak mikir, ya. Wah, kenapa bos datangin? Tadi kan 3 debt collector nih, kan. Karena pakai pay later. Nah, banyak orang pakai pay later nggak bayar, ditelepon 20 kali nih. HP-nya bunyi 20 kali. Ya, tadinya 3 orang telepon, kan. Minggu depan lagi udah 20 orang telepon, pay later yang nggak bayar ini. Kalau 20 orang harusnya mikir, kan. Wah, 3 ke 20 berarti kasus besar ini gue mau dikejar orang. Dia mikir nggak? Dia nggak mikir gitu. Oh, 20 orang, apa matiin aja ganti HP. Nah, dia mikirnya apa? Otaknya mikirnya semua serong.
Otaknya mikir semua kejahatan. Justru otaknya nggak bisa mikir lurus gitu kan. Kadang-kadang kita pikir orang narkoba ya. Kenapa dia narkoba dia? Padahal dia anak orang kaya. Hidupnya bagus. Usahanya bagus. Kenapa dia bisa narkoba? Nah, hal itu kita nggak bisa jelasin pakai rasio. Karena rasio ini terbelenggu. Rasio akal budi menjadi budak daripada hati. Nah, jadi orang Kristen itu paling kasihan. Kalau kamu masih jadi budak, kamu akal budi yang Tuhan berikan, kamu gak pakai untuk kemuliaan namanya. Tapi akal budi itu udah apa? Jadi babu. Jadi babu hati untuk melakukan kejahatan. Akal budi tidak berdaya. Dibelenggu oleh dosa. Ya. Hari ini banyak orang pakai pay later kan. Pikir gak harus bayar. Pay later bayar gak? Nggak bayar, kan later. Kan later. Belum bayar. Pay later kan pay kan, tapi kan later. Kan? Tapi sekarang mahasiswa semua terjebak pay later. Kenapa dia bilang, saya kalau mau buka ini HP, apalagi barang baru, tangan saya mulai gatal. Nggak bisa kendali ini, mau pencet ini, mau beli, nggak bisa tahan. Apalagi pay later dia bilang kan, bisa pay later ini. Langsung saya pencet. Ya, pikir nanti baru bayar. Seminggu belum mau jatuh tempo. 20 orang telepon saya. Saya ketar-ketir. Tapi artinya apa? Saya pun tidak berdaya. Saya ganti nomor saya. Kan? Saya kabur ya, pikir nggak bayar. Kan? Pikir gampang, segampang itu kan. Dia pikir debt collector nggak datang ke rumahnya ya. Jadi akal budi itu ditaklukkan ya. Akal budi menjadi apa? Budak daripada keinginan hati. Akal budi tidak berfungsi lagi bagi orang yang sudah narkoba, main judi, apalagi pay later. Ya. Nah begitulah seperti penggarap. Hatinya yang sudah keras, hati yang tidak bertobat, akal budi pun nggak bisa menolong dia. Berikut adalah hati yang belum bertobat adalah tidak ada batas dalam berbuat dosa. Tidak ada batasnya, kedalaman kebatasan itu dalam membuat jahat. Kita bisa lihat kejahatan yang dilakukan oleh penggarap itu ya. Dari 3 orang dia bunuh, dia lemparin batu, ya, dia siksa. 3 orang dikirim, lakukan yang sama. Berikut yang dikirim lebih banyak, mereka juga lakukan kejahatan yang lebih besar. Menyakiti lebih banyak orang. Berikut anak bos datang. Wah, mereka memikirkan hal yang lebih keji dan jahat. Bunuhlah dia. Ambil hartanya. Jadi memikirkan kejahatan itu tidak ada batasnya. Manusia lakukan kejahatan itu tidak ada batasnya. Tidak ada memikir. Tidak memikir ya konsekuensinya. Contoh, saya kemarin saya baca IG ya. Nonton Instagram. Saya bapak-bapak ibu pasti suka nonton Instagram ya. Jadi ada satu anak ya. Dia sudah membunuh pacarnya, ya udah tahu ya cerita pacarnya dibunuh, tapi anak itu coba membangunkan pacarnya ya. Tadi pagi saya nontonnya, dia coba memberikan napas buatan ya. Dari pacarnya udah disiksa, digoyang-goyang membangunkan kembali pacarnya. Jadi bayangin seorang anak muda punya pacar tapi mau siksa membunuh pacarnya. Ya, bukannya pacar itu Tuhan memberikan untuk kamu mengasihi dia, mencintai dia. Tapi itulah ya. Karena mabuk, ya, narkoba, pikiran tidak jernih lagi, ya, melakukan kejahatan, kejahatan yang apa? Kita tidak bisa bayangkan anak muda yang membunuh pacar, ya, kita tidak bayangkan ya. Pada keluarga yang baik, keluarga yang punya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat hati manusia waktu dia menghadapi kejahatan, dia memikirnya itu adalah dia bisa melakukan hal apa saja ya. Ya. Dia bisa melakukan apa saja. Jadi kalau kita lihat kalau gini, demikian apa harapan bagi manusia? Apa harapan bagi manusia? Apa solusinya? Ya pertama kalau kita lihat dari ilmu filsafat dari Plato mengatakan manusia ini hatinya ya. Ini hatinya ini bisa didayakan. Kenapa? Karena ini hati kan. Di hati ini apa ini? Ini kan otak kita ya. Ini akal budi kan. Akal budi di atas hati bukan?
Di atas ya, ini kan di sini kan, hati di sini, kaki di bawah. Nah, kenapa dia bilang Tuhan, bukan alam ya, bukan Tuhan. Kenapa alam meletakkan otak di atas hati? Karena otak ini bisa kendalikan hati. Jadi ini otak ini ya, bisa kendalikan hati. Jadi hati kita ini bisa dikendalikan oleh akal budi, oleh bijaksana. Maka filsafat Greka memberikan solusi itu, kejarlah bijaksana. Kalau kamu kejar bijaksana, maka kamu bisa kendalikan kebajikan moral hati kamu. Kamu bisa kendalikan hati kamu. Hati kamu seperti apa? Ada 2 kuda dia bilang. Satu kuda hitam, satu kuda putih. Yang hitam selalu mikir yang jahat. Yang putih kebaikan. Nah, jadi tengahnya apa? Tengahnya hati itu, nah, yang bawa kuda. Nah, ini yang bawa kuda dikendalikan oleh apa? Kebajikan. Yaitu adalah apa? Hikmat. Jadi Greka, filsuf Greka menawarkan dengan apa? Hikmat. Kejarlah hikmat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa mengendalikan hati kita kalau kita belajar hikmat. Ya, belajar hikmat, mencari hikmat. Nah, kita mengatakan apa? Hikmat dari mana? Hikmat itu ada di firman Tuhan. Ya, Amsal mengatakan apa? Takut sama Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Sebenarnya Greka itu pintar ya, dia menyatakan yang benar, tapi carinya bukan di Alkitab, tapi hikmat dunia. Sehingga kita perlu pelajarin adalah apa? Carilah hikmat. Hari ini, jadi orang Kristen, kita perlu mengejar tuh hikmat dari Tuhan. Supaya kita punya hati yang bijaksana, hati yang memancarkan kehidupan, hati yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang bisa menjadi lilin. Kemarin saya di kantor, saya jelasin ke teman-teman. Di kantor kalau kamu nggak bisa jadi lilin besar, jadilah lilin yang kecil, saya bilang. Tidak harus besar. Jadilah lilin yang kecil, jadilah garam. Nah, ini ada perlu apa? Perlu hikmat. Ya. Berikut adalah dari dunia psikologi juga menawarkan solusi ya bagi manusia ya yang terjebak ya. Istilah saya terjebak dia dalam apa? Dia terjebak dalam tabiat hidupnya ya yang selalu mau lakukan kejahatan ya, sulit mengendalikan diri. Nah, dunia psikologi dari Sigmund Freud ya mentawarkan apa? Oh, kalau gini pergilah counseling. Kamu ada merasakan diri kamu ada 2 orang kan? Satu yang baik, satu yang jahat. Selalu mikir yang jahat. Habis itu kan ke gereja bertobat, ampun Tuhan ya. Kalau Roma Katolik ada tempat apa? Tempat apa namanya? Kamar ya untuk berlutut di situ. Berdoa, ngaku dosa. Kalau di gereja Wesley nggak ada ya. Hanya doa pagi, tapi pun yang datang nggak banyak ya. Sama, semua gereja juga gitu ya. Bukan gereja Wesley ya. Kalau gereja melakukan doa pagi memang sulit ya. Apalagi kalau Wesley, kita di Wesley Pluit, doa pagi jam berapa tahu? Tiap hari jam 5.30. Pagi nggak? Pagi 5.30. Ada yang ikut nggak? Wah, ini nggak diam-diam aja nih. Kalau gereja Wesley ada yang ikut nggak? Ada. Ada, saya ada ikut, tapi cuma Senin, Selasa, Rabu. Mungkin Senin seminggu saya upayakan sekali ikut. Kalau kuat 2 kali. Kalau lebih kuat 3 kali. Kalau Tuhan berikan anugerah tiap hari 5 hari. Jadi 5.30 kita udah online ini. Ya, 5.30 kan sampai jam 6 itu doanya. Ya, tapi ikutnya orangnya siapa aja? Orangnya itu aja itu. Orangnya apa? Ya ketua majelis, ya ketua pembina, ya pendeta masih situ kan. Habis itu apa? Pengerja, koster wajib. Udah 5 kan, paling 6. Nah, saya lah, mungkin satu lagi siapa tuh? Itu mungkin yang ada kesulitan ya hidup menderita 6. Jadi memang doa pagi itu kasihan sekali. Kecuali orang yang betul-betul cari Tuhan lah, dia di 5.30 dia baru mau ke sana. Di Zoom. Kalau enggak, mau doa enggak dia? Wah, gereja ngomong doa. Sampai busa-busa hamba Tuhan pun enggak ada yang datang. Dan kenapa mereka tidak sadar ya gereja itu sulit ya? Sulit ya. Padahal doa itu justru itu counseling ya. Kita doa kepada Tuhan seperti Daud ya. Tuhan selidikkan hatiku. Itu counseling sama Tuhan sebenarnya. Doa itu adalah kita datang di hadirat Tuhan tuh untuk melakukan satu penyembuhan diri lewat doa, lewat mazmur di depan Tuhan. Begitu penting ya. Nah, namun
Sigmund Freud mengatakan apa? Kalau kamu ada dalam diri kamu ada yang jahat, ada yang baik, gereja bilang apa? Datanglah doa pagi. Ya kamu nggak mau kan? Nggak mau ya ke counseling lah, ke counselor kan? Ke counseling. Counseling bayar nggak? Bayar. Yang bayar dia mau datang, gereja yang gratis mau bayar nggak dia? Mau datang nggak? Nggak mau. 5.30 nggak mau. Tapi kalau sudah anaknya kalau dia udah mau gila, udah mau cerai, dia mau counseling nggak? Oh yuk, Pak, kita pergi counseling. Pak, ayo kita pergi counseling. Kenapa? Ya sudah mau cerai. Tapi kalau sebenarnya ada caranya nggak usah cerai, yang murah kan? Itu apa? Pak, pagi-pagi kita 5.30 doa yuk berdua. Apain mau tidur? Mau tidur, kemarin kerja banyak. Apain 5.30? Nggak salah nih gereja. Nah, tapi kalau udah mau cerai dia sudah bayar, ya Pak kita bayar Pak, ke counseling. Jam berapa? Jam 1, Papa inilah ambil waktu lah. Kalau nggak nih mau cerai nih Pak, oh iya oke jam 1 pergi bayar counseling ya. Jadi Sigmund Freud mengatakan kalau mau obatin hati kamu dan saya ya menghadapi anak, istri dan keluarga dan stres, pergilah counseling ya. Counseling itu apa? Dia akan counseling ya. Kita di dalam diri ada ego, ya ada keinginan, ya ada super ego. Nah, gimana lewat counseling ini bisa mesembuhkan hati kita? Hati yang keras bisa sembuhkan lewat counseling. Ya, padahal Alkitab juga ada counseling. Ya, lewat Mazmur, lewat sharing dengan hamba Tuhan, persekutuan. Itu ada. Ya, yang gratis padahal, tapi gratis nggak mau. Ya maunya apa? Yang bayar, bayar mau. Ya, kenapa? Ya kita ini manusia aneh ya, kadang-kadang nggak bisa dijelasin gitu. Maka kadang-kadang saya lihat adalah, ya kita ini manusia yang memang unik ya di depan Tuhan. Ya karena kita nggak bisa jelasin ya, nggak bisa teori 1 tambah 1 dari 2. Manusia ini penuh dengan dimensi yang tidak pasti ya. Kalau istilah Kierkegaard manusia adalah yang tidak terbatas ya dalam diri yang terbatas. Maka manusia itu kompleks ya. Berikut adalah gini, berikut adalah, kita kembali ke tema hari ini, hati yang belum tobat. Jadi solusinya gimana nih? Nah solusinya hati yang tidak bertobat, kita memberitakan adalah lewat Injil Tuhan Yesus ya. Lewat firman Tuhan. Ya. Lewat firman Tuhan ya. Lewat kita memberitakan firman Tuhan. Kasih Allah ya yang begitu besar yang memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib. Cerita inilah, kasih inilah ya yang bisa menghancurkan, melembutkan hati yang belum tobat. Tidak ada cara lain. Ya, Alkitab tidak ada memberikan solusi yang lain kecuali adalah lewat kuasa Roh Kudus. Kita memberikan satu cara adalah Tuhan memberikan hati yang baru. Ya, kita bisa lihat dari Hezekhiel pasal 11 sama 18 bahwa Tuhan lewat Roh-Nya memberikan hati yang baru. Jadi kita kembali lagi. Jadi seorang Kristen, gimana hati yang keras itu bisa dihancurkan? Kecuali kita mengatakan apa? Dia dilahir baru. Ya. Dia lahir baru, hatinya Tuhan berikan hati yang lembut dalam dirinya. Maka ada satu doktrin yang penting dalam Alkitab, ada regeneration before faith. 重生之于信心. Kita harus diregenerasi dulu, baru lahir iman. Kita akan diberikan hati yang keras, yang batu ini Tuhan berikan hati yang lembut. Kemudian lahirlah iman. Lahirlah apa? Conversion, yaitu pertobatan. Jadi waktu kamu sama saya jadi orang Kristen, di momen itu Tuhan berikan kamu hati yang baru dulu. Nah ini penting nih menjadi doktrin Alkitab yang paling penting, yaitu regeneration before faith. Yaitu hati yang Tuhan berikan, hati yang lemah dan lembut. Responsif. Ya, dia bisa respon terhadap iman, dia bisa bertobat. Jika Tuhan bukan Tuhan yang berikan, manusia hati yang tetap keras. Ya. Jadi kamu tanya saya, kalau gitu hati yang keras siapa yang bikin ini? Kenapa manusia hati yang bisa keras? Pernah nggak baca kitab di Kejadian? Di Keluaran ya. Ada ayat mengatakan, hatinya Firaun keras sekali. Tapi Tuhan yang mengeraskan hatinya. Firaun jahat nggak? Jahat. Tapi kita mengatakan, siapa yang mengeraskan hatinya? Tuhan yang mengeraskan hatinya. Wah kamu bingung kan?
Sebenarnya penggarap hatinya keras karena dia yang jahat, atau Tuhan yang mengeraskan hatinya. Nah, menurut Alkitab, dan juga saya belajar dari Jonathan Edwards mengatakan bahwa seluruh Alkitab, seluruh cerita Alkitab kalau kita petakan, itu tidak kontradiksi ya. Itu seperti orkestra yang harmoni ya. Manusia mengeraskan hatinya dan Tuhan mengeraskannya jadi satu gitu ya. Nah, itulah misterinya Allah gitu ya. Kalau kamu tanya hati kamu gimana bisa dilembutkan? Kamu kenapa bisa jadi orang Kristen, bisa ke gereja? Karena Tuhan memberikan kamu hati yang lemah lembut. Kalau enggak kamu masih di luar, hati yang masih keras seperti batu. Maka kamu bisa jadi Kristen, kamu harus bersyukur pada Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan memberikan hati yang lembut dahulu. Dahulu Tuhan berikan dulu hati yang lembut. Sebelum kamu punya iman, sebelum kamu bertobat, Tuhan ganti dulu hati kamu. Ini adalah doktrin Alkitab. Jika tidak, kamu seperti penggarap, lupa diri. Ingat loh, dan kamu apa? Kamu orang yang egois, gak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Dan gak kenal Tuhan. Hari ini, Tuhan sudah memberikan kamu dan saya hati yang lemah lembut. Yang poin pertama adalah selalu bersyukur pada Tuhan. Respon terhadap Tuhan adalah apa? Selalu bersyukur pada Tuhan. Bahwa Tuhan dulu saya seperti penggarap. Hati saya keras, gak kenal Tuhan. Gak percaya Tuhan. Ya, lupa diri ya. Bahwa Tuhan adalah pencipta, saya dicipta. Ya, kamu dicipta sama Tuhan loh. Kamu bukan pencipta. Kalau itu kamu gak ngerti, kamu mau jadi Tuhan, mau jadi dewa. Kalau kamu dicipta Tuhan pencipta, diri kamu bukan milik kamu lagi. Kamu itu milik Tuhan. Tuhan berikan kamu hati yang lemah lembut. You belong to God. Ya, bukan diri saya lagi. Ya, nah itu penting sekali. Bahwa Tuhan memberikan hati yang lemah lembut. Tuhan lewat Injilnya, lewat kuasa Roh Kudus mencipta kembali ya, katanya recreation. Jadi Tuhan menciptakan hati yang baru dalam diri manusia. Ya. Dan berikut, disitulah baru kita punya apa? Kita punya hati yang baru, kita punya rasio, ya, kita punya akal budi, bisa menjadi apa? Bisa menjadi the servant of God ya. Jadi kita punya akal budi menjadi apa? Menjadi membantu kita. Gimana kita makin dekat diri kepada Tuhan. Gimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita punya hati yang sudah dibersihkan Tuhan. Yang suci, yang kudus, Tuhan berikan hati yang lemah lembut dalam diri kita. Dan ini akan apa? Kita punya akal budi akan takluk, akan dibersihkan, akan membantu kita hidup makin suci, makin berkenan pada Tuhan. Jikalau tidak, akal budi ini akan kalah dengan kelicikan hati. Ingat ya, kenapa penggarap itu akal budi nggak berfungsi? Karena hatinya lebih licik daripada akal budinya. Jikalau hati ini Tuhan berikan hati yang baru dan lemah lembut, dan dia punya tipu muslihat itu, sudah dihilangkan oleh Roh Kudus, disucikan oleh darah Kristus, maka akal budinya akan berfungsi dengan normal. Dan hidupnya, kehendaknya, hatinya, pikirannya untuk memuliakan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang membawa shalom kemanapun dia pergi. Ditambah kerja kita bisa menjadi shalom. Kita bisa memberikan peace. Menjadi lilin kecil dimanapun kita pergi. Nah itu mulai dari hati kita. Dan juga karena hati udah disucikan, kita dicegah apa? Dicegah melakukan kejahatan. Ya, hal yang immoral. Kita mau hidup yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Nah sehingga kita datang kepada Tuhan, kita harus bersyukur kepada Dia. Karena hanya lewat Kristuslah yang mati di kayu salib, mengampun seluruh dosa kita, kita percaya kepada Dia. Dia memberikan hati yang baru, hati yang lemah lembut dalam diri kita. Nah ini ya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, itu adalah punya hati yang sudah dilahir barukan Tuhan. Ya, bukan punya hati seperti penggarap. Nah, ini menjadi satu hal yang Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan kamu dan saya. Kita perlu datang ke hadirat Tuhan.
Terus-menerus minta firman Tuhan sucikan hidup kita. Roh Kudus memberikan hati yang lunak, hati yang apa? Lemah lembut di depan Tuhan. Maka dan balik kepada cerita Pak Bucok ya. Pak Bucok seorang pengamen ya. Jadi dia jadi balik, dia punya hati yang keras ya, seperti tadi saya bilang, yang tidak kenal Tuhan. Ya, menjadi ya belajar dukun ya, menjadi preman ya, bawa mobil ya. Bawa mobil, akhirnya tangannya putus. Ya kelindes ya mesinnya. Dan disitulah dia bertobat percaya pada Tuhan Yesus. Dan waktu dia percaya pada Tuhan, Tuhan berikan dia hati yang lemah lembut. Habis dia patah tangan ya, dia tanya Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa bawa mobil lagi. Apa harapan bagi saya? Saya udah ikut Tuhan, tapi bencana tangan saya putus. Habis itu dia mikirkan, apa yang saya bisa? Daripada minta-minta, saya jadi pengamen. Nah, mereka kalau ke Sukabumi ya, di alun-alun, Pak Bucok ini dia main gitar. Bukan main gitar, dia nyanyi ya di alun-alun. Hidupnya jadi pengamen. Mengandalkan Tuhan. Tuhan berikan dia hidup yang baru, pekerjaan yang baru, sekalipun jadi pengamen. Tapi tetap mengikuti Tuhan. Nah, di gereja Sukabumi, ya kalau kita ke sana, dia ada di gereja Kristus Yesus ya. Nah, kami sering ke sana, kami pergi rumahnya melihat dia. Dia punya 4 anak, ya, tinggal di rumah kos. Nah, hidup susah, ya, sekalipun dia percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan dia hidup yang baru, ya, hati yang baru mengandalkan Tuhan. Sekalipun jadi pengamen, hidupnya bisa menjadi berkat. Ada sukacita dalam Tuhan, ya. Hati yang dulu yang keras jadi preman, ya, punya ilmu hitam. Dan gimana Tuhan berikan dia hati yang lembut, dia menyerahkan hidupnya, keluarkan ya, istilah saya ada, kembalikan semua ilmu-ilmu yang dia ada, ya. Nah, kembali akhirnya apa? Menjadi seorang pengamen, yang Kristen yang ikut Tuhan. Hidup susah nggak? Sudah punya hati yang baru, hidup susah nggak? Susah tetap. Tapi hati yang mengandalkan Tuhan, ada sukacita, ada kekuatan dari Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Nah, sehingga hati yang lemah dan lembut Tuhan berikan kepada Pak Bucok. Nah, kita bisa lihat jadi satu kesaksian bagi kamu dan saya bahwa Tuhan, gimana seorang preman hati yang keras Tuhan bisa lembutkan lewat Injil Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Injil punya kuasa, ya, melembutkan seorang hati preman, seorang supir ya yang ganas, yang punya hidupnya yang tidak benar, menjadi orang yang benar, mengikuti Tuhan. Nah, itu adalah lewat Injil Tuhan. Maka kita sekali lagi diingatkan oleh Tuhan adalah mengkabarkan Injil, ya, membawakan Injil Tuhan Yesus, membawakan berita Injil kepada apa? Kepada teman-teman saudara kita yang belum percaya pada Tuhan. Karena itu adalah satu-satu cara cerita Injil itu menghancurkan hati yang keras. Dan orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita kembalikan mereka percaya pada Tuhan. Ya, ini adalah satu hal yang saya mengharapkan jemaat dan juga kita bisa saling merenungkan, saling menguatkan dalam Tuhan. Ya, dengan cerita penggarap ini ya, kita pulang rumah kita bisa merenungkan kembali perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa datang di hadirat-Mu, mendengar firman-Mu, sekali lagi menguatkan kami. Tuhan, kami manusia yang berdosa, kita tidak berdaya di hadapan dosa. Dan namun Tuhan, hanyalah darah Kristus yang Yesus yang mati di kayu salib mengampuni segala dosa manusia, dosa kami, mengampuni kami, sehingga kami punya hati yang baru, hidup yang baru. Bapak, pada saat ini juga hamba-Mu mau doakan jemaat-jemaat di sini, kiranya Tuhan Engkau yang menguatkan iman mereka. Dalam setiap hidup mereka ada pergumulan, Tuhan Engkau yang berikan kekuatan. Ada yang pergumulan dalam pekerjaan, ada yang pergumulan dalam keluarga, Tuhan Engkau yang menjamah mereka. Maupun ada yang pergumulan dalam sekolah, ada yang sakit, lemah tubuh, maupun iman rohani yang jauh daripada-Mu. Tuhan Engkau yang
menjamah mereka, Engkau yang menyembuh mereka. Roh-Mu yang kudus turun atas gereja ini, sehingga jemaat-Mu mendapat kekuatan hanya dari Tuhan. Dan Tuhan, kami doakan Tuhan Engkau memberikan hati yang baru, hati yang lemah dan lembut, hati yang responsif kepada jemaat-Mu, supaya mendengar firman-Mu seperti benih yang tanam dalam hati dan bisa bertumbuh, bisa menjadi berbuah berlipat. Kami doakan Pendeta Pauliang yang memimpin di gereja ini. Kiranya Tuhan berikan bijaksana, hati pastoral, menjadi gembala yang menyentuh, memimpin setiap domba-domba. Dan Tuhan, Engkau yang berkati gereja ini, berikan pertumbuhan supaya makin banyak orang yang datang ke gereja. Kami juga doakan gereja punya satu hati yang bermisi, mengkabarkan Injil, maupun di Jakarta, di luar Jakarta, dimanapun. Tuhan, pimpinlah jemaat di sini bisa menjadi lilin kecil yang menerangi sekelilingnya, menjadi hidupnya menjadi berimpact kepada orang lain. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati gereja ini. Kami juga serahkan majelis dan jemaat, majelis yang memimpin di gereja. Tuhan berikan kesatuan hati dalam melayani Engkau, berikan kerendahan hati, dan saling mencuci kaki, saling melayani. Nah, Tuhan, dalam organisasi sungguh tidak gampang, karena dalam banyak kepentingan, banyak keinginan. Namun Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang memimpin, supaya majelis ini bisa menjadi bersatu dan mementingkan pekerjaan Tuhan, mengembangkan kerajaan Tuhan. Dan kami serahkan majelis dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memimpin gereja ini, di tempat ini bisa jadi terang dan garam bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih kepada Bapak Evangelis David yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi Bapak dan keluarga. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapak kami yang telah diajarkan Tuhan oleh Tuhan Yesus. Kemudian doksologi, doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samgar. Kemudian amin, amin, amin. Oke. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bersurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan kasih karunia Tuhan, serta lakukanlah firman yang telah engkau dengar pada pagi hari ini. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah tentang Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.